Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya, sak keluarga-keluarganya. Oke, intinya doa terbaik lah buat kalian semua. Oke, kali ini saya akan bahas Baby Doge teman-teman ya. Dia saat ini kalau kita lihat mungkin banyak holder yang merasa wow kok diem ya, kok dia kali ini sideway ya, kok nggak jebol 6 ya. Kemarin kan 4 jebol 5 ya, 49, 4,9 langsung ke 5 ya. Kadang ke 51 turun lagi ke 48, ke 4,9. Nah, di sini kalau saya lihat ya saya ambil umumnya dengan kondisi sideway seperti ini diuji mental kita. Tapi untuk prediksi keluar, untuk prediksi yang di luar oleh analis-analis besar teman-teman, penurunan atau sorry bukan penurunan, breaknya Baby Doge ini bisa saja terjadi ya. Break ya, bukan dump. Jadi teman-teman harus bisa bedakan break atau istirahat atau sideway memang betul-betul bisa terjadi. Jadi buat teman-teman semua yang kondisi pasar seperti ini, menurut saya hold ya. Tetap hold ya menurut saya pribadi. Menurut saran saya. Oke, langsung kita ke beritanya teman-teman. Oke, untuk di candlestick sendiri Baby Dogecoin ya berada di posisi 4,876 ya, mengalami penurunan 0,06%. Nanti naik lagi, nanti turun lagi teman-teman ya. Kalau kita lihat di ujung candlestick sini mulai hijau lagi sini, mulai ada pergerakan hijau. Tapi untuk overall teman-teman saya rasa ini masih sideway ya, sejak di dump di ATH ini. Nah, ini masih sideway. Jadi teman-teman jangan panik, jangan buru-buru. Intinya tetap ikuti market ya. Ikuti market. Ini lagi sideway. Jadi kita tetap masih dalam posisi hold 50-50 lah. Jangan gegabah gitu loh teman-teman. Jangan mau tambah muatan itu nanti mikir dulu lah ya. Tapi intinya saran saya jangan nambah dulu, kita tetap hold. Kita lihat pergerakan selanjutnya gitu loh. Mungkin di minggu-minggu ini. Karena prediksi di luar juga mengatakan ya memang masih akan break, masih akan sideway teman-teman ya. Itu kenapa saya bilang jangan terlalu buru-buru. Kita langsung ke beritanya teman-teman. Prediksi harga Baby Doge rally tertunda sangat mungkin terjadi. Oke, bisa jadi berat. Di sini analis besar semua teman-teman ya. Jadi saya suka lah seperti itu. Baby Doge diparkir ya dalam segitiga simetris. Jadi ini penjelasan technical analisis yang saya akan explain ke kalian. Jadi teman-teman boleh cek lagi beritanya dan lihat dan pelajari sendiri untuk gambar technical analisisnya teman-teman. Ada di sini kok. Nanti saya akan ke situ juga. Baby Doge diperkirakan dalam segitiga simetris dan menunggu penembusan untuk mengejar kenaikan terbaru para pesaingnya. Jika bullish ya, jika bulls atau jika naik ya menemukan kekuatan untuk bergerak di atas SMA 200 yang hijau itu ya, harga Baby Doge diperkirakan akan melonjak 40%. Oke, jadi itu kenapa saya bilang tetap kita jaga teman-teman. Dan diperdagangkan mendekati ATH sebelumnya. Pada saat penulisan Baby Doge diperdagangkan pada harga ini teman-teman ya. Turun 1% selama 24 jam terakhir. It's okay, ini normal teman-teman. Nah, ini yang dimaksud, gambar ini yang dimaksud. Jadi teman-teman bisa lihat garisnya di sini ya. Jadi ini masih bisa dibilang tujuan sideway-nya mungkin akan ke sini ya. Setelah itu nanti Setelah itu nanti bakal diprediksi bakal up 40%, tapi tidak akan melewati ATH barunya teman-teman. Kira-kira seperti itu, dan ini diambil di 4 jam ya. Oke, akhir-akhir ini token Baby Doge yang terinspirasi meme telah mengkhawatirkan pedagang eceran seperti kita ya. Harganya tidak dapat bergerak melampaui pengaturan segitiga simetris bahkan selama pasar yang lebih luas beresiko. Gerakan hambar menurunkan ROI ya. Mingguannya menjadi negatif 4,8%. Oke. Terendah di antara pesaing Dogecoin, Shiba Inu, Doge Elon Musk dan Foki Inu ya. Menurut saya kalau membandingkan dengan koin-koin ini ya ini sangat luar biasa teman-teman ya, karena
Kalau dibandingkan harga paling murah paling murah si Baby Dots dong. Namun demikian penembusan diharapkan segera setelah Baby Dots dapat ditutup di atas SMA 200 teman-teman, 4 jam yang hijau. Dan level Fibonacci 50% berdasarkan ketinggian pola. Baby Dots menargetkan kenaikan 40% ke arah penembusan. Pergerakan yang dihasilkan akan membawa harganya mendekati ATH sebelum di harga ini, teman-teman ya. Terlalu banyak nolnya, makanya saya nggak baca itu, teman-teman. Jadi di sini supportnya masih bagus ya, teman-teman ya. Menurut saya pribadi supportnya masih bagus karena masih jauh ketemu garis putih itu, teman-teman ya. Jadi untuk bisa menenangkan pikiran sedikit lah, teman-teman. Setelah kalau dia jebol itu dia bakal pump, teman-teman. Menurut saya pribadi seperti itu dan menurut analisis ini, teman-teman ya. Oke. Prospek didukung oleh tren naik bersama dengan MACD, teman-teman, yang tadi itu, dan lonjakan 155% dalam volume sosial mingguan. Namun perlu disebutkan bahwa dominasi sosial masih turun sebesar 35% karena pesaing lain meraih bagian terbesar dari sebutan media sosial. Oke, karena saat ini ya bukan cuma Baby Dots juga, memang pasar ini lagi start untuk bullish ya, semua ya lagi start untuk naik. Karena kita tahu sendiri Bitcoin sudah mulai bermain di harga 44.000 ya. Kalau Bitcoin tembus 49.000, semua merdeka, teman-teman. Semua merdeka, itu prediksi saya. Karena segitiga simetris dapat dilihat menembus kedua arah, hasil biris tidak boleh diabaikan. Oke. Penutupan di bawah link dukungan ini di harga ini dapat berlanjut menjadi koreksi besar-besaran, terutama jika Bitcoin turun di bawah 42K. Saya rasa kalau di bawah 42K itu, kalau saya pribadi, teman-teman ya, Bitcoin ke Rp42.000 itu sangat-sangat mungkin ya, sangat-sangat mungkin. Tetapi jangan lihat juga sangat-sangat mungkinnya. Ya, kita lihat juga dengan FOMO di luar, kita lihat juga dengan perkembangan di luar yang Bitcoin semakin diterima di mana-mana. Apalagi sekarang di Rusia yang tiba-tiba mengatakan ya Bitcoin bisa lah. Oke, dan sudah banyak negara lah. Jadi saya rasa untuk ke Rp42, kalaupun terjadi, pasar akan sideway kalau saya ya. Karena saya nggak mau ambil dari satu arah. Dalam kasus seperti itu, Baby Dots akan mencari rebound awal pada ayunan terendah 22 Januari di harga ini, teman-teman. Kesimpulannya Baby Dogecoin ketinggalan ledakan akhir pekan dengan memegang bentuk segitiga simetris. Namun rally yang tertunda lebih baik daripada tidak ada rally. Betul, teman-teman. Makanya saya bilang mending hidup ya. Kelihatan hidup, sideways tapi kelihatan hidup gitu loh. Ada kemungkinan Baby Dots dapat melihat kenaikannya setelah harga ditutup di SMA 200 di time frame 4 jam, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Jadi ini masih bisa dibilang Baby Dots aman-aman saja, teman-teman ya. Aman-aman saja. Untuk diprediksi ini masih sideways. Jadi teman-teman yang ketika penurunan 1% langsung noise, langsung parno, itu dibuang jauh-jauh lah, teman-teman ya. Karena untuk prediksi ke depan ya, Bitcoin ini akan menguasai, teman-teman ya. Bitcoin akan menguasai. Jadi kita tetap ada acuan ke Bitcoin nih. Kalau Bitcoin seandainya turun di bawah 40, teman-teman ya, kita mungkin ada wacana untuk cut loss. Tetapi kita lihat pasar dulu, teman-teman ya. Tetap kita lihat volume ya, karena volume yang terpenting. Oke, kira-kira seperti ini dulu, teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Sehat dan sukses selalu buat kita semua. Selamat pagi.